Selamat malam Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kedatangan Bapak Ibu, kunjungan 2, kunjungan 1, kunjungan 3. Terima kasih atas kedatangan malam hari ini di rumah almarhum Bapak Kristianus. Malam hari ini kita akan mendoakan Bapak Kristianus yang 7 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Malam hari ini mungkin ibadat akan dipimpin oleh Pak John. Sekali lagi saya atas nama keluarga Pak Kristianus mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Yesus Juru Selamat kami. Yesus Juru Selamat kami. Apa yang menang menghadirkan Tuhanmu yang mengikutmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah melimpahkan pertolongan dan damai sejahtera kepada kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Bapak dan Ibu, keluarga, dan kedua putra dan putrinya, dan saudara-saudara terkasih, ada banyak makna yang dapat kita ambil dari peringatan arwah pada hari yang ke-7 ini. Ada pengenangan atas pertolongan Tuhan, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Termasuk juga kita manusia, Allah pula menjadi penolong baginya, umatnya dalam kisah penciptaan sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian. Pada hari ke-7 Allah berhenti dari semua kegiatan penciptaan dan menguduskan hari ke-7. Maka pada peringatan hari ke-7 meninggalnya saudara Kristianus Sujana Jumadi, kita berdoa agar Allah berkenan menolong saudara kita ini dengan menguduskan dan menerimanya dalam kerajaan surga. Kita percaya bahwa Allah Bapa yang telah menyerahkan putra tunggalnya demi keselamatan kita, membuka pintu surga bagi saudara kita ini. Sebab Kristus telah wafat dan bangkit untuk menghancurkan maut dan memperoleh keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Marilah sekarang kita hening sejenak, menyiapkan hati untuk kehadiran Tuhan dan menyadari segenap kelemahan kita agar kita layak di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Untuk malam ini kita juga mengenang dan memohon keselamatan jiwa bagi Benediktus Jumadi, orang tua dari Pak Kristianus, Agnes Susanti Indra Praja, mamanya ibunya dari Pak Kristianus, Iman Tianto Rahmadi, papa dari Ibu Dini atau istri Pak almarhum, Suryati Suwoso, mama dari Ibu Dini sendiri, Justinus Junus Jumadi, kakak kandung dari Kristianus, Anna Maria Suryadi, adik kandung dari Pak Kristianus, suami Kristianus Sujana Jumadi. Kita mohon keselamatan agar mereka mendapatkan
kehidupan dan ketenangan dalam keabadian kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada hari ini kami memperingati dan mendoakan saudara kami Kristianus Sujana Jumadi yang 7 hari yang lalu kau panggil menghadap-Mu. Ampunilah segala dosanya karena kerahiman-Mu yang tak terbatas. Terimalah hamba-Mu ini dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan kekal dalam persekutuan dengan para kudus-Mu. Anugerahkanlah juga kekuatan dan ketabahan kepada kami, terutama keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka mendapat penghiburan dari-Mu sendiri, serta doa-doa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nomor 650. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pengasapannya, hidupmu dalam Yesus bahagia. Semoga Tuhan beserta kita dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya,
Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak untuk meresapi sabda Tuhan. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Saya tidak akan berkhotbah ataupun memberikan homili. Yang pasti malam hari ini kita akan datang, kita berkumpul di rumah Bu Dini, di tempat almarhum Bapak Kristianus Sujana Jumadi, di mana 7 hari yang lewat telah dipanggil Tuhan. Bapak dan Ibu, saya akan cerita pengalaman saya ketika saya masih kelas 2 ya, kelas 2 STM. Kalau dulu masih sekolah ada STM, Pak. Tiba-tiba terdengar berita dari kampung bahwa orang tua saya meninggal. Tapi masih umur segitu ya, yang ada pasti shock, kaget, masih umur begitu. Belum merasakan, karena kita waktu itu dari tempat sekolah itu ke kampung masih ada 1 jam, artinya masih ngekos. Dan tiba di kampung, ketika itu masih adalah sedikit napas dari orang tua saya itu. Tetapi bapak saya itu meninggal di pangkuan saya sekitar pagi lah. Dia susah kali meninggal, nggak tahu apa karena banyak kali dosanya selama hidupnya ya. Saya nggak tahu. Mungkin. Dan terakhir dia pagi pergilah ke pangkuan Tuhan. Bapak Ibu yang mungkin ketika masih jenazah di situ kita belum sama sekali kehilangan. Kalau umur saya masih udah kelas dewasa lah, kelas 2 ya. Tetapi setelah juga dikuburkan belum juga merasa kehilangan. Tetapi lama-kelamaan ada sebuah kebiasaan ketika orang tua itu ada, kita pulang dari kos, dari Siantar, kita pulang ke rumah seolah-olah ibu ayah masih hidup, seperti itu. Dan kebiasaan-kebiasaan selama dia hidupnya ternyata susah untuk dilupakan. Saya juga melihat ibu saya sama halnya. Ibu saya pernah cerita, dia memasak. Kalau di kampung itu masih biasa itu, kalau bapak itu kalau zaman saya dulu orang tua kita itu belum makan, jadi nasinya disisihin dulu supaya jangan dihabisin anak-anaknya, karena kami banyak nih kan, ada 5 orang, tuang makan lagi semua. Ada sebuah kebiasaan begitu, ternyata ibu saya juga ada spontan. Yang mau saya sampaikan Bapak itu, dalam suasana seperti ini, mungkin termasuk anak-anak dan Ibu Dini, itu akan pasti sesekali ada. Dan bapak saya itu juga ada sakit kurang lebih 7 tahun Bapak Ibu ya. Artinya ketika sakit di dalam 7 tahun itu banyak sekali prosesnya, berobat sana, berobat sini. Jadi apa yang saya ambil hikmahnya di situ? Ini kita berdoa untuk 7 hari. Yang pasti mungkin belum terasa sekali kehilangannya. Belum terasa, termasuk buat anak-anak si Burhan, Farhan dan Francisca dan Bu Dini. Akan ada sebuah kebiasaan ketika kalian pulang ke rumah seolah-olah itu bapak masih ada. Demikian juga ibu, yang mungkin ketika bapak dalam hidupnya mengalami sakit penyakit, ya mungkin terbiasa untuk mengambil obat, mungkin juga terbiasa mengambil nasi, mungkin terbiasa juga memandikan. Apa yang kita bisa petik buat keluarga pada saat ini? Kita semua datang ke sini untuk memberikan dukungan penuh, doa. Hanya satu-satunya agar situasi kebiasaan yang mungkin terjadi ketika bapak masih hidup, kita hanya berpasrah dan menyerahkan penuh ke dalam pangkuan Tuhan. Dan anak-anak dan terutama ibu
pasti akan susah untuk melupakan itu. Sampai nanti setahun, ke 2 tahun, ke 3 tahun, ke 5 tahun. Kalau dulu pengalaman ibu saya katanya lama sekali. Bagaimana sih ketika berumah tangga sudah puluhan tahun Bapak Ibu? Itu omong kosong, kalau dikatakan itu tidak sedih. Benar kata Romo Tresno dulu, itu omong kosong, benar sekali. Yang mengalami. Makanya saya hanya menceritakan pengalaman saya nggak mau berkhotbah atau mengatakan A dan B. Intinya tujuan kehadiran kita ini memberikan dukungan support penuh kepada keluarga, agar keluarga juga benar-benar menemukan iman yang sejati dan menemukan kepasrahan dan mengandalkan Tuhan. Itu harapan kita semua. Kita juga tidak mau mereka larut dalam kesedihan. Tetapi kesedihan itu hanya ada, penolong itu hanya ada di bantuan dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Ya mungkin Bapak Ibu ketika kita hadir yang sini yang masih berziarah, ditambah lagi doa-doa yang lain, ditambah lagi doa-doa persekampungan, doa-doa dari warga yang di sini. Mungkin Tuhan kita mendengar. Nah, saya pernah ada orang dari saudara kita Muslim mengatakan, masa sih 100 orang yang berdoa satu nggak nyangkut kepada Tuhan? Masuk akal juga. Ini kita apalagi yang di sini saya melihat sesepuh semua, para soleh-soleha dan mantap-mantap. Itulah keyakinan kita, makanya kita diundang untuk berdoa 7 hari agar keselamatan dari Pak Kristianus Suzana itu diterima oleh Tuhan. Mungkin secara tidak langsung, mungkin Bapak Suzani juga udah melihat kita dengan senyumnya yang bahagia sekali, senyum yang abadi dari kerajaan surga sana. Kita juga harus meyakini bahwa ketika kita berdoa untuk dia, Bapak juga sendiri akan menjadi penopang doa dan pendoa bagi ibu, bagi Francisca, bagi Berhan dan Farhan. Kalian tetap ingat kasih Bapak, nasihat-nasihatnya. Itu harapan kami yang hadir di sini. Kehadiran kami penuh mensupport kalian. Sebentar lagi ada sebuah rasa yang mungkin membuat kalian berkecil hati ketika mungkin melihat anak-anak kalian tamat wisuda didampingi dengan ayah dan ibunya, ketika kalian melihat anak kalian menikah ataupun melakukan pernikahan didampingi kedua orang tuanya. Di situ kalian akan teringat. Ternyata semakin sadar bahwa Bapak itu ternyata semakin tidak ada lagi. Tetapi itu bisa hilang. Ternyata ibu itu kalaupun dia sendiri, ibu tidak sendiri. Tuhan akan memberikan ibu menjadi seorang bapak sekaligus menjadi seorang ibu buat kalian. Ibu akan kuat. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Itu harapan kami ya buat kalian, kedua putra dan 1 putri, dan juga kepada Ibu Tini. Yang pasti melalui doa dan kehadiran kita semua, support kami, harapan kami, Tuhan akan menopangkan tangannya, memberikan rahmat Roh Kudus-Nya agar Ibu Tini kuat untuk membimbing kedua putra dan 1 putrinya. Mereka bersandar kepada ibu, dan ibu juga membutuhkan pelukan kasih dari ibu kepada mereka. Baik Bapak Ibu, demikian untuk renungan ataupun sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga doa-doa kita diterima Tuhan dan Pak Kristianus Suzana mendapat keselamatan kekal di dalam kerajaan surga bersama semua orang kudus Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah menunjukkan kepada kita bahwa dalam diri Yesus kasih-Nya lebih besar daripada kematian. Bagi gereja kudus, semoga gereja terus menjadi tanda harapan bagi kaum dan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah berkenan mengampuni segala kelemahannya, menerima dia dalam kedamaian kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang membaca, semoga diberi kekuatan, penghiburan dan damai dalam iman kepada Yesus Kristus dan Bapa.
Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semua yang hadir dalam kehidupan kami, semoga hidup kita semakin sesuai oleh iman dan kasih, hingga pada saat yang kita benar layak masuk ke dalam kehidupan tetap. Marilah. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon untuk keselamatan jiwa dari Bapak Benediktus Jumadi, Agnes Susanti Indra Praja, Iman Trianto Rahmadi, Suryati Suwoso, Justinus Junus Jumadi, Anna Maria Suryani. Semoga Allah Bapa memberikan rahmat pengampunan selama kehidupan mereka dan memberikan keselamatan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah bangkit dari kematian dan menjadi penuntun hidup kami dunia ini. Kabulkanlah doa-doa kami ini, khususnya bagi saudara Kristianus Sujana Jumadi yang 7 hari yang lalu menghadap-Mu. Kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ke dalam tangan kasih-Mu dan kerahiman-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita buka puji syukur nomor 169. 169. Marilah kita berdoa. Allah, pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil Kristianus Sujana Jumadi dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Dia sekarang berada di pangkuan-Mu, tetapi kami tetap merasa bersatu dengan dia, sebab kami semua adalah putra-Mu. Kami sama-sama anggota tubuh Kristus yang satu, warga persekutuan kaum beriman dahulu, kini, dan yang akan datang. Kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi kini tersedia baginya di surga. Didasari oleh keyakinan ini, semoga dalam menghadapi maut yang tak terelakkan, kami tidak lagi merasa takut, karena sungguh-sungguh didukung oleh harapan akan hidup abadi yang Kau janjikan kepada kami. Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Ia telah mati seperti Kristus, maka perkenankanlah ia pun bangkit seperti Kristus. Kami berdoa pula bagi semua orang yang telah Kau panggil mendahului kami. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Ya Bapa, semua harapan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa 3 kali Salam Maria untuk keselamatan jiwa dari Pak Kristianus Sujana Jumadi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita menyatukan seluruh doa, harapan, dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah menguduskan dunia dan memanggil kami supaya hidup kudus. Semoga kami selalu memandang Engkau dalam menjalani kehidupan kami, agar pada saatnya nanti kami semua Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus di surga, untuk hidup mulia bersamamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala pertolongan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau senantiasa mengundang kami untuk hidup berbahagia. Kami mohon, anugerahkanlah damai dan kebahagiaan abadi bagi saudara Kristianus Sujana Jumadi. Dia telah menghadapmu 7 hari yang lalu. Semoga saudara kami ini sekarang menikmati kemuliaan abadi di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan terutama keluarga di sini memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dengan membawa damai Tuhan. Amin. Lagu penutup. Syukur nomor 644. Santo Yusuf, mari. Santo Yusuf yang berbelah keluar dari Nazaret, menjaga dulu doa Yesus menebus. Sungguhlah doakan kami, pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu dari sepenuh warna. Di tengah mara bahaya, berikan penyertaan, kuatkan iman kami, yang tersesat. Bapa Yusuf anak kami, hadirat Yesusmu, dan kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Selamat malam.